Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap Kamis siang, yaitu mengkaji beberapa kitab. Seperti biasa, pengajian kita akan kita awali dengan membaca Syarah Ibni Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ini rangkaian terakhir dari maf'ul maf'ul. Ya. Nah, paling belakang maf'ul ma'ah. Ya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul bih, wa yusama zorpan kemarin. Nah, ini yang terakhir maf'ul ma'ah. Dia posisinya terakhir karena di maf'ul ma'ah ini amil tidak bisa mempengaruhi langsung terhadap maf'ulnya, tapi dia pakai bantuan wawu. Akhir dia harus ada wawunya tuh. Kalau nggak ada wawunya kagak bisa. Makanya kalau maf'ul yang lain kan amil langsung berdampak kepada maf'ulnya kan. Nah, ini dia kagak. Dia nggak bisa berdampak langsung ke maf'ulnya, tapi pakai bantuan apa? Wow. Makanya dia di belakangin nih, paling belakang. Ya. Maf'ul ma'ah. Yunsobu talil wawi maf'ulan ma'ah pinahwi siri wat tariqa musri'ah. Yunsobu dinasobkan talil wawi yang mengiringi wawu maf'ulan ma'ah menjadi maf'ul ma'ah pinahwi pada seumpama siri wat tariqa musri'ah. Siri berjalanlah kamu, ya, berarti domire anti sir. Siro, siru, siri, ya, siri, anti berarti, ya. Anti siri, siri berjalanlah kamu perempuan. Wattoriko, nah ini wattoriko nih, ya. Jalanan, retorik jalanannya, ya. Jadi jalanlah, ngikutin jalanan, gitu loh, ngikutin jalanan. Wattoriko, kan wawunya ma'iyah. Berarti dia ngiringin apaan tuh? Ngiringin jalanan, ya. Berarti dia musohibatan litorik, ngikutin jalanan. Itu sebenarnya maf'ul ma'ah. Wat toriko. Musri'ah, jalan cepat. Jalan cepat. Jadi jalanlah kamu wat toriko, bersama jalan. Bukan berarti jalan ikut jalan. Gimana jalannya bisa jalan? Jalanan masa jalan sih kan kagak. Jadi dia disuruh jalan terus ngikutin apaan tuh? Nah, ngikutin torik ini, ngikutin jalanan, ya. Musri'ah, jalannya cepat, ya. Bima minal fi'li wasyibhihi sabak zannas bula bil wawi fil qaulil ahaq. Bima dengan sesuatu minal fi'li wasyibhihi, daripada fi'il dan juga yang menyerupainya. Jadi syarat daripada maf'ul ma'ah, amilnya itu harus dalam bentuk fi'il atau yang menyerupai fi'il. Yang menyerupai fi'il bisa jadi isim fa'il atau masdar, sama, ya. Amilnya harus itu. Kalau amilnya bukan itu kagak bisa jadi maf'ul ma'ah, ya. Misalkan apa contohnya? Kalau bukan itu, kalau bukan fi'il. Kullu rajulin wa doy'atuhu. Atau kullu rajulin wa amaluhu. Setiap laki-laki dan apanya? Dan amalnya.
Itu kan wawu di situ bersama juga artinya. Berarti setiap laki-laki disertain sama apanya tuh? Sama amalnya. Cuman amilnya bukan fi'il, bukan yang menyerupai fi'il. Makanya nggak bisa dibaca kullu rajulin wa amalahu. Nggak bisa jadi maf'ul ma'ah, nggak bisa. Jadi syarat maf'ul ma'ah itu amilnya harus fi'il atau yang menyerupai fi'il. Tapi wawunya tetap bisa jadi ma'iyah. Iya, wawunya wa atop berarti. Oh, wa atop, iya. Sabak yang terdahulu, nggak boleh belakangan. Jadi amilnya tuh harus ada duluan daripada maf'ul ma'ahnya. Itu syarat yang kedua berarti tuh. Zannasbu. Zannasbu berarti jadi mubtada lagi tuh. Ya. Nasab ini la bil wawi, bukan dengan wawu, fil qaulil ahaq, pada perkataan yang paling apa? Pada perkataan yang paling benar. Berarti di sini zannasbu jadi mubtada muakhir. Jadi mubtada muakhir. Cuman khobarnya mana nih ya? Hah? Tadi kan khobari didahulukan. Zannasbu bima minal fi'li wasibihi gitu berarti. Berarti khobarnya itu tarik ke depan. Jar majrur. Loh kan jar majrur gitu. Khobarun muqaddamun, benar. Berarti bima minal fi'li itu khobar muqaddam, mubtadanya zannasbu. Jadi yang menasobinnya itu harus fi'il dan yang menyerupainya sabako yang adanya duluan. La bil wawi, bukan dengan wawu. Jadi yang menasobkannya bukan wawu, ya. Tapi yang nasobin itu tetap amilnya, bukan wawunya, ya. Fil qaulil ahaq, pada kaul yang paling hak, yang paling benar. Berarti di sini ada ikhtilaf kalau gitu. Ada yang bilang yang nasobinnya itu fi'il dan yang menyerupainya. Ada juga pendapat yang bilang di itu yang nasobinnya siapa? Wawu. Cuman kata pengarang Ibnu Malik, fil qaulil ahaq, kaul yang ahaq yaitu yang fi'il dan yang menyerupainya. Ya. Ini adab aja nih dari pengarangnya pakai bilangnya fil qaulil ahaq. Lawanan ahaq apaan berarti? Abtol. Iya kan? Berarti kalau ahaq berarti yang ngaturnya apa? Hak dong. Berarti yang ngaturnya bener kan? Dia ahaq. Harusnya lawanan hak apa? Batil. Berarti pendapat dia batil berarti. Cuman nih karena menghormati pendapat yang berbeda itu, dia cuma bilang ini kaul ini ahaq. Kalau dia bilang ini kaul yang hak, berarti yang lainnya apa? Salah. Jadi ini termasuk adab yang bagus nih yang ditunjukkan oleh Ibnu Malik, ya, fil qaulil ahaq. Ahaq. Kalau hak doang begitu, nggak juga Bang. Tadi ketemu lagi ntar. Wajarnya nggak enak timbangan. Al maf'ulu ma'ahu huwa al ismu. Maf'ul ma'ah itu syaratnya lagi dia harus apa? Isim. Berarti kalau fi'il nggak bisa, walaupun artinya bersama. La ta'kulis samaka wa tashrabal labana, kan tuh wawunya bersama kan, berarti jangan makan ikan sembaringan minum apa tuh? Minum susu. Tuh wawunya sama, artinya kebersamaan juga begitu loh. Cuman karena itu bukan isim tuh apa tuh? Fi'il. Berarti nggak bisa. Wawunya kita bilang tuh abis itu jadi maf'ul ma'ah, nggak bisa karena dia bukan isim. Jadi syaratnya maf'ul ma'ah tuh dia isim. Al-muntasibu yang nasab ba'da wawin bimakna ma'a, dengan wawu yang artinya ma'a, bukan wawu atop, tapi wawu yang maknanya ma'a. Wan nasibu lahu, dan yang menasabkannya ma taqaddamahu minal fi'li aw sibhihi. Yang menasabkannya itu fi'il atau yang menyerupainya, yang mendahulukan maf'ul ma'ah. Berarti kalau maf'ul ma'ahnya posisinya adanya di depan fi'il, dia nggak jadi maf'ul ma'ah, nggak bisa. Gitu ya. Jadi posisinya dia harus ada di belakang daripada amilnya.
Pamisalul fi'li siri wattoriqo musri'ah. Ai siri ma'at tariqi. Artinya jalanlah kamu ma'at tariq. Artinya suruh ngikutin apa? Ngikutin jalanan. Fatoriqo mansubun bisiri. Musri'ahnya ini apa nih bacanya? Musri'ah, musri'atan. Iya, jadi hal dia. Tapi ini karena bait akhirnya dimatiin aja musri'ah. Ya. Jadi hal daripada ya mukhotobah yang ada di siri itu. Ya. Wa misalu sibhil fi'li, contoh yang menyerupai fi'il Zaidun sa'irun wa tariqo. Sa'irun isim fa'il menyerupai fi'il, bisa juga berarti. Zaidun sa'irun wa tariqo. Wa a'jabani sairuka wa tariqo. Nah, sairuka contoh yang masdar. Ya. Berarti bisa juga di situ. Kalau kita baca watoriku bisa nggak? Jabani sairuka watoriku, kagak bisa, ya nggak bisa. Maksudnya kemana? Iya, maksudnya kemana? Masuk ke sairun, kagak. Atau watoriki, nggak bisa juga, karena jalanan itu kagak bisa jalan. Fatoriku mansubun bisair, bisairun wasairuka. Kalau di Jurmiyah apa itu contohnya ya? Istawal ma'u al khosabata. Istawal ma'u al khosabata tuh contoh Jurmiyah tuh. Jadi kayu sama air tingginya tuh nyamain apa? Nyamain khosabah, nyamain kayu. Berarti kan air yang maranin apanya? Yang main kayunya begitu. Nggak bisa kita baca istawal ma'u wal khosabatu, nggak bisa, karena kayu mah nggak nurun ngikutin air. Yang ngikutin kayu nih siapanya nih? Airnya, kayu kan dia tetap aja begini. Justru air yang nambah banyak. Tuh, pas dia udah sama, nah itu disebutnya istawal ma'u wal khosabata. Air tingginya udah sejajar dengan tingginya apa nih? Kayu. Nah itu contoh di Jurmiyah tuh, istawal ma'u wal khosabata. Agak ribet emang. Kalau kita ngertiin pakai bahasa ini bingung kita. Iya, bingung. Jadi jelasin pakai pemahamannya langsung ya. Iya. Makanya itu enak tuh contoh itu tuh istawal ma'u al khosabata, berarti kan yang ngikutin tingginya bukannya kayu ngikutin sama, iya bukan kayunya ikut turun juga begitu. Kagak, kayu mah tetap di mana segini. Nah, air yang naik tuh. Istawal ma'u wal khosabata. Berarti kalau kita ngelihat dari contoh-contoh juga yang ada di sini, maf'ul ma'ahnya itu berarti isim zohir yang memang dia diem begitu Bang dia. Iya, isimnya bentuknya isim zohirnya yang diem. Ini toriko aja kan jalan emang dia mah diem aja. Iya. Tapi yang bergerak. Iya. Kalau dari dua contoh itu, iya. Ya nggak tahu sih kalau contoh lain mah. Kalau dua contoh itu iya emang kita lihat. Ya. Cuman yang bisa kita ambil kesimpulan juga apa? Berarti maf'ul ma itu nggak bisa umdah. Udah pasti dia padlah. Udah pasti dia padlah, karena kalau dia umdah, wawunya bakal berubah jadi waw atop. Atau dia jadi maf'ul. Makanya berarti itu nggak bisa juga tuh satu kesimpulan lagi tuh. Berarti maf'ul ma itu dia isimnya harus padlah. Nggak bisa apa? Nggak bisa umdah, nggak bisa. Ya. Wa za'ama qaumun, dan berpendapat suatu kaum, anan nasiba lil maf'uli ma'ahu al wawu, yang menasabkan bagi maf'ul ma'ah adalah wawu. Wa huwa ghairu sahihin, dan dia itu kagak bener. Nah, dia lebih vulgar nih. Ya, Ibnu Aqil lebih vulgar, langsung dibilang apa? Ghairu sahihin. Padahal tadi Ibnu Malik udah caranya halus gitu loh. Bi'afil qaulil ahak, udah halus caranya biar enggak nyinggung. Ya ini mah langsung ini wa huwa ghairu sahihin, kagak bener. Emang perlu juga sih begini kalau masalah ilmu mah harus tandas juga ya. Oh, ini bener nih apa nih? Ini salah, gitu. Ya. Jadi kalau saya baca di sarahnya tuh, emang Ibnu Malik ta'aduban, alasannya tuh kenapa dia bilang fil qaulil ahak gitu, bukan pada pendapat yang benar, bukan, tapi pendapat yang lebih benar. Li'anna kulla harfin, karena tiap-tiap huruf ikhtasso bil ismi, yang terkhusus dengan isim, walam yakun kal juz'i minhu, dan dia itu tidak seperti bagian dari isim itu, ya, dilihatnya tidak seperti menjadi satu kesatuan begitu. Lam ya'mal illa al jarro,
tidak beramal kecuali amalnya itu dia jar. Ya. Ya, sekarang huruf yang khusus dengan isim, terus dia terpisah, apa coba? Huruf jar. Ya kan? Huruf yang khusus dengan isim. Ya, huruf yang khusus dengan isim. Huruf jar, khusus dengan isim. Ya. Inna huruf bukan inna ya? Huruf. Inna huruf ya? Bisa ke isim. Bisa nggak ke fiil? Fiil nggak bisa. Nggak bisa, berarti bisa masuk inna kalau gitu. Inna. Ya. Pokoknya ini huruf yang khusus dengan apa? Dengan isim. Dan kelihatannya dia berpisah, kayak huruf jar itu. Dia tidak beramal kecuali apa? Kecuali jar. Ya. Kahurufil jarri, seperti huruf jar. Tapi inna nggak beramal jar. Berarti bukan kali. Maksud inna nggak beramal jar. Ya. Jadi amalnya cuma bisa tuh jar doang amalnya berarti. Ya. Nanti kalau pakai teori ini, wau ma'iyah kalau dia beramal kepada isim harusnya bacanya bukan watoriko, tapi bacanya apa? Watoriki. Karena bisanya cuma jar. Ini menurut ini nih, za'ama qaumun. Ya, kaum. Berarti bukan nih Ibnu Akil, bukan nih kaumun. Berarti kelompok ulama nahu. Kahurufil jari seperti huruf jar. Wa inna makila walam yakun kal juz'i minhu ihtirozan minal alifi walami. Karena mengecualikan daripada alif dan lam. Wa innaha ikhtasot bil ismi. Sama alif lam khusus dengan isim. Walam ta'mal pihi syai'an. Dan tidak beramal sesuatu pun. Ya, alif lam kan nempel di isim alif lam. Tapi apa amalnya dia kepada isim itu? Kagak ada. Ya. Yang mempengaruhin amil yang sebelumnya, bukan alif lamnya. Dikauniha kal juz'i minhu. Karena alif lam itu udah dianggap seperti bagian dari apa? Bagian dari isim yang dia tempelin tuh alif lam. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang alhamdu, kita pasti nyangkanya itu satu kata. Iya kan satu kalimat kan, padahal sebetulnya ada berapa? Ada dua harusnya, al dan apa? Dan hamdu, harusnya begitu. Kan al itu huruf, begitu harusnya mah. Ya, tapi kita nyangkanya pasti alhamdu satu kalimat, karena al itu udah dianggap jadi satu apa tuh? Satu kesatuan aja. Makanya kan di jurumnya ada kata-kata ja'ali makna. Kan al doa emang ada maknanya? Kan nggak ada. Apanya? Itu. Oh harpun, iya. Kalau al doa kan nggak ada maknanya. Biar kata huruf. Al bisa dong ngasih makna. Apa makna? Jadi makrifat ya. Marifat ini dan ini ya. Nya, bisa paling nggak? Tapi nggak ada kan huruf al itu bukan. Al huruf kan tapi ya. Hal huruf. Alif lam huruf lah. Huruf. Tapi ini kelihatannya kagak bisa, ya begitu, jadi udah dianggap satu kesatuan aja. Nah itu alhamdu, ya berarti kan kata dasarnya hamdun, kata dasarnya. Iya berarti alif lam itu nempelin alif lam. Udah kemasukan. Ada lah maknanya alif lam lil ahdi zini, ada artinya berarti. Kagak polos-polos banget artinya. Iya. Tapi kenapa kita nggak hitung gitu ya? Ya karena itulah dia kal juz'i minhu, seperti bagian daripadanya. Mana dalilnya seperti bagian daripadanya? Bidalili takhatil amili laha. Dengan dalil amil itu bisa melangkahi dia. Nahu marortu bil gulami. Seumpama marortu bil gulami. Nah, itu kan bil gulami, al gulam ada alif lamnya. Tapi di situ gulami majrurnya pakai apa? Pakai ba. Berarti alif lam seakan-akan dilihat kagak ada. Ya dilewatin aja begitu. Jadi seakan-akan alif lam di al gulam itu udah jadi satu bagian dari apa? Dari al gulam. Ya. Nah, ini alasannya nih kenapa mereka berpendapat yang menasobkannya itu bukannya wau, bukan waunya. Iya. Kayak dulu lagi ngebahas apa tuh al, ada yang nyebutnya al, ada yang nyebutnya alif lam ya. Ada. Yang dulu lagi bab. Iya, al mu'arrab ya dari takrib, al harfu ta'rifin awil lamu pakot, alif lam. Dia bahasanya al. Kiai di kitab nahwu kelas 9 pakai al. Pakai al juga. Pakai al bahasanya, enggak pakai alif lam. Nah, yang pakai alif lam tuh jurmiyah, bidukhulil alifi walami, pakai alif lam. Jadi kalau kiai itu di kitab itu al dia makainya. Ya, sama Ibnu Malik, al harfu ta'rifin awil lamu pakot. Ya.
Lagi kalau huruf jar itu huruf yang beramal itu bisa ketempelan domir. Minhu, ilaihi. Nah, anhu bisa kan? Sekarang wawu ini bisa kan nempel domir? Wahu, nggak bisa. Waka, nggak bisa. Nanti makin menunjukkan dia bukan amilnya begitu loh. Bukan amilnya. Karena kalau emang dia benar bisa beramal, dia juga bisa ditempelin apa? Tempelin domir. Kayak huruf-huruf ya lain yang khusus isim dan iya bihi bisa semua ditempelin domir. Dia nggak bisa masa waka, wahu, nggak bisa. Huruf kosam. Wallahi. Itu bukan wawu ma'iyah kan? Bukan wawu, ya. Wa yustafadu min qaulil musonnifi pinah wisiri wat tariqa musri'ah. Anal maf'ula ma'ahu makisun pi makana misla zalika. Bahwasanya maf'ul ma'ah itu bisa dikias pi makana misla zalika. Ya artinya memang maf'ul ma'ah ini bisa diapain? Bisa dibikin. Pokoknya kalau dia nggak bisa diatopin, berarti dia wawunya ma'iyah. Coba ini diatopin, nggak bisa, ya nggak bisa. Sama nih kayak gini nih. Siri watori, coba kalau kita misalkan siri watoriku atop ke antinya, nggak bisa. Karena emang jalanan disuruh jalan, kan kagak. Maknanya pasad gitu loh, maknanya rusak jadinya. Ya. Ini kalau dia nggak bisa diatopin, ya baru nanti kemungkinan dia ini wawunya maf'ul ma'ah. Ya. Sama kita itu bisa siri watoriki. Nggak bisa tuh atopnya kemana? Atopnya nggak ada. Siri. Justru paling bisa tuh siri watoriku atopnya ke pail yang di siri itu. Cuma kan maknanya jadi rusak begitu loh. Siri watoriku, engkau jalan. Terus jalanan juga disuruh ngapain? Disuruh jalan. Itu nggak bisa. Ya. Walaupun kalau dari segi nahu bisa begitu, bisa aja bisa. Cuma dari segi pemahaman jadi pasad, maknanya jadi rusak, kagak bisa. Ya. Jadi kayak uskun anta wa zaujaka. Misalnya wawunya ma'iyah begitu. Iya. Iya. Uskun antanya buang berarti. Iya. Uskun wa zaujaka. Cuma tetap aja maknanya kagak bisa. Imananya nggak bisa, wawunya itu jadi wawu ma'iyah kagak bisa. Ya. Uskun wa zaujaka nggak bisa. Ya, uskun aja. Iya gimana ntar pemahamannya gimana ya? Diamlah engkau wa zaujaka bersama istrimu. Iya. Untuk kalau kan bisa atop tuh. Bisa. Kalau bisa atop ya udah atop. Kalau masih bisa atop tuh jangan dijadiin wawu ma'iyah gitu loh. Walaupun mungkin pengertiannya bisa gitu ya. Tapi kalau dia masih bisa atop, enggak udah jadiin atop. Karena asal wad'inya huruf wawu itu lil atop. Asal wad'inya tuh, dia lil atop. Jadi selama dia masih bisa ke asalnya, ngapain pakai ke yang lain? Pakai bawaannya berarti. Pakai spare part pabrikan begitu. Ya udah, wad'inya wawu buat atop, selama dia masih bisa buat atop, pakai buat atop. Walaupun mungkin kalau kita pikir uskun wa zaujaka bisa juga berarti ya wa zaujaka. Tapi untuk dijadiin fa'il aja bisa kok, uskun wa zaujuka bisa kok, uskun anta wa zaujuka. Ngapain dijadiin maf'ul ma'ah gitu ya. Jadi wawu itu aslun wad'inya itu emang buat ini, buat atop ya. Wa huwa kullu ismin waqa'a ba'da wawin bi makna ma'a, dengan makna ma'a. Jadi wawunya dengan makna ma'a. Jangan wawunya diganti jadi ma'a. Nggak bisa. Walaupun pemahamannya sekali lagi benar. Misalkan nih, siri ma'at toriki. Nah, wawunya kita ganti pakai apa? Pakai ma'a. Lalu kita jadiin ma'at toriki jadi maf'ul ma'a. Nggak bisa. Karena emang di sini udah jelas dibilang talil wawi. Wawu nggak bisa diganti pakai yang lain. Walaupun di segi pemahaman bisa, bisa. Jadi wawunya jangan diganti pakai ma'a, walaupun wawu itu artinya apa? Ma'a. Tapi kalau kita ganti pakai yang realnya ma'a malah kagak bisa. Jadinya biasa aja siri ma'at torik. Ya berarti ya isi makan berarti ya, isi makan berarti. Ya kalaupun kita mau bikin kalimat begitu mah boleh-boleh aja Bang. Boleh bener. Cuman nggak bisa itu pas kita irob ma'at toriki kita jadiin maf'ul ma'a, nggak bisa gitu. Mansubun ala maf'ulil ma'a, nggak bisa. Wa taqaddamahu fi'lun aw shibhuhu.
Wa hadza huwa as-sahihu min qaulin nahwiyyin. Wa kadzalika yubhamu min qaulihi bima minal fi'li wa shibhihi sabaq anna amilahu la budda ayataqaddama alaihi. Jadi amilnya itu mesti mendahului di atas maf'ul ma'ahnya. Fala taqulu, maka jangan engkau katakan wanila sirtu. Harusnya sirtu wanila. Nila itu sungai Nil, sungai Nil. Berarti saya jalan Sungai Nil. Berarti saya jalan ngikutin apa tuh? Ngikutin Sungai Nil. Jalan. Asalnya aslinya Sirtu wan Nila. Sirtu wanila sih. Wanila. Iya, Nila tuh Sungai Nil. Wawunya beserta apa-apa. Iya, wawunya ini berarti dia wan Nila jadi maf'ul ma'ah. Jadi saya jalan wan Nila ngikutin apa tuh? Ngikutin Sungai Nil. Bukan berarti dia jalan di Sungai Nil. Kecebur dong. Iya, ngikutin pinggirannya, ngikutin pinggir sungai. Nah, ini diduluin wanila sirtu. Nah, ini nggak bisa karena sirtu jadi amilnya, jangan diduluin, jangan dibelakangin. Wa hadza bittifakin amma taqaddamuhu ala musahibihi nahwu saro wanila zaidun. Nah, saronya tetap duluan. Amilnya duluan tetap. Tapi di sini fa'il dari saronya yang belakangan, Zaidun. Nah, gimana nih? Papihi khilafun. Maka ada apa? Maka ada ikhtilaf. Wasohihu man'uhu. Dan yang soheh, kagak boleh juga. Berarti udah balik aja kalau pengen itu sirtu wanila. Saya jalan musohabatan linir. Berarti ngiringin apa tuh? Ngiringin sungai ini. Ngikuti sungai ini. Nggak boleh tuh. Nila, wanila sirtu nggak boleh. Nggak boleh. Udah kali ya? Panjangan. Ntar kalau besok nanggung itu satu bait lagi. Nah, dikit baitnya ya? Belum. Dikit banget ini ya? Iya dikit, maf'ul ma'ah. Mungkin kejadiannya juga jarang kali. Oh, iya, Karena kejadian jarang, kasusnya juga apa? Juga jarang permasalahannya. Azan belum. Itu minal basyirah. Berarti kalau dibikin maf'ul ma'ahnya isim orang juga nggak boleh ya? Misalnya sirtu wa Fahrijala. Bersama Pak Rijal, aku berjalan bersama Pak Rijal. Pak Rijal jadi. Tapi belum tentu juga Pak. Zaidan begitu. Sirtu wa Zaidan. Wa Zaidan ini jadiin fa'il aja, jadiin atop aja kan bisa. Bisa, iya sih bisa. Ya itu dia. Udah ada aslul wad'i. Iya. Jadi selama dia masih bisa diatopin, jangan dibikin maf'ul ma'ah. Gitu. Iya. Sirtu wa Zaidan begitu. Nah, oke, kayak gitu. Tadi gue mau sirtu ke Basra, gue mau ila Makkah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatur rabi'ata asyara. Bermula kaidah yang ke-14. Az-zailul aidu hal huwa kallazi lam yazul au kallazi lam yaud. Bermula sesuatu yang hilang yang kembali lagi, apakah dia itu seperti yang tidak hilang atau seperti yang tidak balik lagi? Ya. Jadi itu jadi sesuatu dulunya ada, habis itu hilang. Pas sudah hilang balik lagi. Nah, ini kita hitungnya apa nih? Hitungnya apa dia kita anggap nggak pernah hilang, apa kita anggap dia nggak pernah apa? Nggak pernah balik. Sama-sama. Iya, sesuatu baru. Kalau kita lihat sekilas aja kok sama-sama aja ya. Sesuatu yang nggak balik, sesuatu yang nggak hilang, sama-sama aja. Artinya kalau dia dianggap sesuatu yang nggak balik, berarti dia dianggap udah sesuatu yang baru, yang lama kita lupain, begitu. Ya. Kemarin yang saya contohin itu bisa contohnya itu tuh. Jadi orang udah daftar di Anida, daftar, dapat kelas 7, dia berhenti.
Pakai 9, dia balik lagi, daftar lagi ke Anida ke 9. Perlu bayar uang pangkal lagi apa kagak? Nah itu, masukin kaidah ini. Iya. Kalau kita ngitung jadi itu seperti sesuatu yang lam yazul, berarti dia nggak perlu bayar apa lagi, nggak perlu bayar uang pangkal lagi. Berarti dia dianggap masih anak Anida kalau gitu. Cuman dia nggak pernah berhenti berarti hitungannya gitu. Tapi kalau dia dianggap sesuatu yang baru balik lagi, kita anggap yang baru, berarti dia perlu bayar apa lagi? Bayar uang pangkal lagi, gitu. Nah, itu enak tuh, contohnya cocok gitu loh, buat kaidah ini cocok gitu. Ya. Terus, lam yazul bidomizai asluhu yazulu min babi nasoro yansuru. Bermula lapas lam yazul dibaca dengan domah huruf zai, asalnya itu lapas yazulu dari bab nasoro yansuru. Lam ya'ud bil ainil muhmalati ay lam yarji ila ma qabla zawalihi. Lapas lam ya'ud dibaca dengan ain yang enggak bertitik, artinya tidak kembali kepada apa yang sebelum hilangnya. Fal qaulul awwalu huwa an-nazaila al-aida kallazi lam yazul wa min furu'iha ma law ishtara ma'iban summa ba'ahu summa alima bil aibi fala arsya. Iya. Ya, di fala arsya lahu walau rudda alaihi falahul arsu li anna zailal aida kallazi lam yazul. Maka ucapan yang pertama yaitu bahwasanya sesuatu yang hilang yang kembali lagi itu seperti yang tidak hilang, dan di antara cabangnya itu adalah kalaulah seseorang membeli barang yang ada aibnya, kemudian ia jual lagi, kemudian ketahuan aib tersebut, maka tidak ada diat baginya. Enggak, arsya tuh ganti rugi. Untuk arsya pakai sin gede ya. Bukan, arsya. Iya. Kalau kiai mah bacanya irsya. Berarti boleh patah boleh kasroh. Iya. Sin gede, sin yang ada titiknya. Iya. Jadi bacanya irsya. Enggak, arsya di sini arsya. Di kamus irsya. Arsya di sini enggak arsya. Maka kalau dulu suka baca ngaji kiai itu baca irsya mulu. Maksudnya saya belum lihat sih ada nggak gitu loh gue pakai kasroh. Kayaknya sih bakalan ada kalau kayak gini mah. Ada. Falau ruda, maka kalaupun dikembalikan di atas dia, maka tidak ada ganti ruginya, karena bahwasanya maka dia punya ganti rugi, palahu. Iya. Maka bagi dia itu ganti rugi, karena bahwasanya sesuatu yang hilang yang balik lagi itu seperti yang tidak hilang. Iya. Jadi ini di sini dicontohin malawishtaro maiban, dia beli barangnya ada cacatnya, cuman dia nggak tahu. Dia beli mobilnya ada baretnya, cuman dia kagak tahu nih, yang beli kagak tahu, dibeli aja. Ya. Suma ba'ahu, dia belum tahu ada cacatnya udah diapain? Udah dijual tuh mobilnya ada cacatnya itu, tapi dia kagak tahu. Suma alima bil aibi, pas udah dijual dia baru tahu, ternyata mobilnya ada apanya tuh? Ada cacatnya, ada baretnya, pas udah dia jual. Ya. Pala arsyalahu, maka dia tidak berhak meminta ganti rugi ke tempat yang dia beli. Yang awalnya jual. Awal dia ngejual, jadi mobil kemarin yang gue beli ada baretnya tuh. Itu kalau ini 500.000, sini ganti 500.000. Nggak bisa, kenapa? Ada mobilnya udah diapain? Udah dijual sama dia. Walaupun dia tahu habis itu. Kenapa dia bisa tahu? Bisa jadi dilaporin kali sama tempat orang yang beli. Iya. Mobil lo baret ini yang lu jual ke gua. Lah kan dia jadi baru tahu belakangan kalau mobil gitu. Yang beli yang belakangan, iya. Nah, sekarang dia gimana bisa minta ganti rugi ke penjual yang pertama? Barangnya udah nggak ada sama dia, udah nggak bisa. Ya. Palau ruda alaihi, barangnya dikembaliin. Sama yang beli belakangan dikembaliin tuh mobilnya. Nih gua kembaliin nah, mobil lo ada baretnya nih. Palahu al-irsyu. Boleh kita minta ganti apa tuh? Ganti rugi sama penjual yang pertama. Karena mobilnya dibalikin kemana? Ke kita. Tapi kalau mobilnya udah dipakai sama orang ternyata dia nggak nuntut nggak apa, ya kita nggak bisa ganti nih. Jual mobil mana di baretnya dong? Udah jual sini gopek sini kasih. Nggak bisa. Mobilnya udah nggak ada di kita. Jadi kalau mobilnya dibalikin lagi, jeder.
Nah, bisa lagi kita nuntut ke pembeli yang pertamanya, begitu. Jadi dianggapkan di situ kayak nggak pernah hilang. Ya, padahal kan balik lagi tuh barang. Jadi kalazi lam yazul. Jadi masih punya hak dia tuh minta lagi ke ininya, ke pembeli penjual yang pertamanya. Minta ganti rugi nih, dicat nih 500.000, dicat gitu. Jadi jual aku lagi. Dijual aku lagi. Dibalikin lagi. Terus Wa minha malau pasaqo nazirun masyrutatun wilayatuhu fi aslil waqfi fataudu wilayatuhu bi ghairi i'adatin fi muddati fiskihi. Dan diantaranya kalaulah berbuat fasik oleh pengurus wakaf yang disyaratkan wilayahnya pada asal wakaf, maka kembali ke wilayahan tersebut dengan tanpa mengembalikan pada masa fasiknya dia. iya. Wazalika li anna zailal aida kallazi lam yazul. Dan hal demikian itu bahwasanya barang yang hilang yang kembali lagi itu seperti yang tidak hilang. Nah, ini gimana nih? Malau pasako nazirun masyrutatun wilayatuhu bi aslil wakfi. Jadi ini masalah wakaf, ya. Orang ngwakafin sesuatu, ya pengurus wakaf itu udah ditentuin. Wah, si anu nih, si Ali. Nah, itu jadi apa nih? Jadi pengurus wakaf. Disebutin. Ya, jadi walinya dah istilah kata. Lagi ditunjuk, itu orang benar. Ya. Kenapa sudah jadi? Dia nggak benar. Fasik istilah kata. Namanya wali itu kan syaratnya harus apa? Adil. Harus adil. Syarat jadi saksi itu harus adil. Saksi apa juga syaratnya harus adil. Ya. Nah, wali, ya, wali me saksi, sama sih syaratnya harus apa? Harus adil. Saksi nikah, kudu adil. Saksi nikah jangan sembarangan. Ya, orang yang adil adalah gimana sih adalah berarti dia nggak pernah ngerjain dosa besar. Terus orang adalah tuh nggak sering ngelakuin dosa kecil, nggak merusak muruah. Nah, itu orang adil namanya. Nggak suka kencing di pinggiran jalan. Nah, itu merusak muruah. Muruah. Saksi, makanya saksi orangnya saksi nggak sembarangan. Wali juga sebetulnya mesti adil loh, kan dia di hadisnya begitu. Biwaliyin wa syahidai adlin. Adil, mesti adil seperti wali. Kalau bapaknya tukang mabok, Lah itu dia, suruh tobat dulu. Suruh tobat dulu. Tobat dulu. baru tuh dianggap adil. Dianggap adil. Dari nol lagi dia. Dari nol lagi. Dan kalau wali nggak usah pakai nunggu. Kalau emang dia tobat udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain tuh enggak, harus diuji coba dulu. Dia serius nggak tobatnya? Berapa gitu sebulan tapi kok nggak salah jangka waktunya. Kalau belum sebulan udah balik lagi, berarti dia kemarin tobatnya bohong-bohongan. Tapi kalau wali kan susah. Wali kan kalau wali nikah emang kudu bapaknya kan? Nah iya, bapaknya kagak bener orang. Susah. Kalau yang saklek pakai hadis itu, berarti ke kakeknya. Langsung lewat. Atau ke wali hakim mungkin kan masih ada walinya. Biasanya kalau yang masih ada walinya tuh pakai wali hakim. Cuman masalahnya hakim aja belum tentu adil. Nah, begitu. Makanya kalau masalah wali nikah tuh masalah adalah lebih apa ya? Lebih renggang, nggak begitu ketat gitu loh, nggak begitu seperti saksi nikah. Jadi kalau masalah wali itu dia lebih enggak, karena susah emang yang berhak wali kan bapaknya, nggak bisa main ganti-ganti gitu aja. Jadi walaupun dia bapaknya misalkan dia tukang mabuk, tukang apa, udah suruh tobat dulu dah, nih anak mau nikah nih, ya bener gini. Udah nikah pakai peci, jadi wali. Subuh sembahyang. Subuh sembahyang. Mati mau ngapain ya? Lu nyawer, Bang. Berarti fisik-fasik lagi. Masuk nggak tuh di khutbah nikah ada kalimat yang itu? Kudu jami'an Astagfirullah. Iya, bisa kali ya. Iya, mungkin kali iya. Jadi semuanya itu disuruh. Iya. Terutama pengantin. Iya. Kalau pengantin nggak mesti adil, Bang. Iya, kalau pengantin kagak, justru saksi ini. Iya, saksi ame wali. Ya karena saksi kan kita saksi juga. Berarti iya nonton saksi juga. Berarti kudu adil juga. Suruh baca juga istighfar ya. Tanda tangan aja lah, saksi tanda tangan kita. Terutama Itu saksi tertulis. Saksi nggak kudu nikah dulu kan ya? Nah, yang nggak nikah jangan ngomong dulu.
Belum nikah lagi goblok lu. Tan, kalau udah nikah. Nah ini gimana tuh bang? Ini. Jadi dia tuh disaratin dan namanya nama dia gitu loh. Emang disebutin namanya Ali. Ya. Nah pas dia lagi di tengah jalan dia fasik. Entah dia mabok lah atau apa. Kan harusnya kan berarti dia kewaliannya apa tuh? Gugur, terputus. Kalau tadi namanya nggak disebut aja. Namanya nggak disebut gitu, yang mengurusi boleh siapa aja gitu, otomatis dia kesingkir, harus ganti pengurus wakafnya. Tapi ini karena disebut namanya tadi Ali, ya udah, ya tungguin sampai dia apa nih, dia tobat lagi apa kagak? Ya. Nah kalau dia ternyata ntar balik lagi, tobat lagi, Iya bener lagi. ya udah, Masih pengurus dia jadi pengurus wakafnya. wakafnya dan nggak perlu pengulangan lagi. Jadi yang wakafin itu nggak perlu ulang lagi, nggak perlu ulang ucapan lagi gitu loh. Saya waliin lagi enggak, karena tuh dianggapnya udah kayak balik normal lagi aja gitu loh. Jadi dianggapnya seperti yang lam yazul, yang nggak hilang gitu. Ya. Itu kalau memang dia itu disebut namanya. Nah ini di sini dicontohin lagi nih, dia lagi musafir kagak sholat, kelewatan, lagi musafir. Kelewatan sholat zuhur. Habis itu dia mukim. Dia mau kodok. Berarti kodoknya tadi sholat zuhur 4 sampai 2. Kalau kodok 4. Kodoknya 4 kan? Karena kan dia udah apa sekarang? Mukim. Udah mukim. Kalau dia mau kodok 4. Sedangkan utang dia waktu musafir sebetulnya cuma berapa? Cuma 2 zuhur gitu. Dia belum sempat bayar nih, di mukim belum sempat bayar. Dia musafir lagi. Berangkat lagi. Nah pas lagi musafir lagi, dia pengen kodok 4 sampai 2. Abang berangkat lagi bang. Udah dikasih rusuh sampai dipijak kodok. Nah iya. Nah ini di sini bilangnya yaksuru karena dianggapnya itu seperti lam yazul. Seperti dia tetapnya dianggapnya jadi kayak lagi musafir lagi, balik lagi begitu. Jadi yang mukim kemarin enggak ngejangka. Ya dia nggak anggap. Jadi dianggapnya dia tetap kayak orang musafir aja. Berarti tetap dia itu kalau ketika dia pas yang musafir kedua di baru mau kodok berapa berarti? 2 gitu. Nanti masuk juga tuh contoh tuh. Ya. Terus. Debat lagi 2 rakaat apa 4 rakaat? Al-qaulu tsani an-nazza ilal aida kallazi lam Yaud. Iya. Yaud, tulin ya. Lam apa ini? Lam yu. Salah ngetik ini berarti ya? Salah, iya. Lam yaud. Gak apa-apa kan dia disuruh nulis doang. Nggak disuruh mutolaahin. Soalnya kalau disuruh mutolaahin ini kelihatan banget sebetulnya nih. Harusnya kelihatan banget ini mah. Jangan ditulis begini harusnya mah. Kalau dia ngomong lam yu'in juga ngapain ditaruhin ya di situ. Harusnya ya-nya hilang. Ya, tapi kan disuruh nulis doang, nggak disuruh mutolaah. Apalagi ini kaidahnya udah disebut di depan, harusnya udah ketebak ini mah. Terus. Kalau di sekolah nggak sampai kemari-mari. Ini kita di sekolahan. Bermula ucapan yang kedua bahwasanya sesuatu yang hilang yang kembali lagi itu seperti yang tidak balik lagi. Iya. Wa min furu'iha ma law zalal milku anil abdi inda ghurubi syamsi lailatal aidi summa adal maliku ba'da Milku. summa adal milku ba'dahu fala wujuba li fitratihi binaan ala anna zailal aid, maka tidak wajib untuk memberikan zakat fitrahnya. Membina di atas bahwasanya sesuatu yang hilang yang kembali lagi tidak seperti tidak kembali lagi. Iya, jadi orang punya budak. Ya orang punya budak kan berarti kalau Ramadan harus dibayarin apanya? Zakat fitrahnya. Nah, ini lagi malam takbiran guru bisyamsi dijual apanya nih? Budaknya dijual, nyari duit lah buat lebaran gitu ya. Dijual. Berarti kan kalau udah dijual dia masih kudu bikin zakat fitrah gak? Kagak. Besok lagi. Malamnya berarti. Malamnya. Atau sebelum khotib naik mimbar dipulangin budaknya.
Dia balik lagi buat milik dia lagi. Ini budak lu kok gue kasih aja lah, bandel banget ini budak. Gue balikin ke lu dah, gue balik. Nah, kagak di sini malah pala wujuba lipitrotihi. Kagak wajib bayar apa? Kagak wajib bayar fitrah karena berarti di sini dianggapnya dia seperti kalazi lam yaud. Gitu loh. Kalau dianggapnya kalazi lam yazul, bayar fitrah. Iya, hilang, nggak kembali. Bayar. Balikin nggak kembali. Lalu Lam yaud. Kan kagak hilang. nah ini kan dianggap seperti yang kembali lagi ya. Berarti budak baru. Budak baru ya. Baru dianggap dia budak baru. Harusnya dibayar apa ya? Bayar. Nah lu lihat dulu sini dah. Nah, harus diteliti nih baru. Mobil tadi coba ya. Iya, baik lagi. Jadi gimana? Summa adal maliku ba'da Oh iya badal id, bener. Berarti balikin itu setelah apa? Setelah id. Setelah id. Padahal kan kalau bikin dia utang harusnya kan? Iya. Kagak bener, udah dianggapnya dia udah nggak dihitung yang kemarin. karena ba'dahu Jal, orang ada yang nyari apa Jal? Nyari Jal. Jasa. orang tua ya. Gitu, berarti dia dibalikinnya setelah id. Mana di sini kata kuncinya balikin kelewatan? Ba'dahu. Ba'dahu berarti iya, ba'dahu. Ba'dahu. Iya, ba'daid maksudnya. Badal id, berarti udah lewat masa zakat fitrahnya, ya. Kan tadi kita ngomonginnya sebelum Id. Hilangnya. Iya. Hilangnya malam takbiran. Takbiran dijual, Bang. Iya. Kembalinya besokannya habis Id. Iya, bisa Setelahnya, setelah Nah, Id. sedang tuh budak belum dibayarin. Iya. Zakat fitrahnya kemarin. Tapi dia nggak wajib sholat Id. Iya, nggak wajib. Pakai butter nih. Zakat. Lagi kan budaknya udah dibayarin sama yang beli ya. Berarti yang beli kan kewajiban bayar zakat dia gak zakat fitrahnya? Kembaliin lagi. Ini belum kali Bang, belum dibayarin kali. Belum dibayarin kali. Sama yang Utang. pembeli itu sore-sore. Kalau dia belum bayar mah berarti masih punya dia. Udah dibayar lah. Tadi kan zakat fitrahnya udah dibayarin sama orang yang beli yang belakangan. Cuma dikembaliin setelah. Iya terus. Wa min furu'iha ma law taghayyarul ma'u summa adal ma'u ila halatihil ula wa huwa adamu taghayyuri adat tahuriyatuhu binaan ala anza ilal aida akallazi lam yaud. Dan di antara cabang-cabang kaidah tersebut, kalaulah berubah air kemudian kembali lagi air kepada keadaannya yang pertama, yaitu tidak berubahnya dia kembali menjadi suci, kembali suci, membina di atas bahwasanya sesuatu yang hilang yang kembali lagi itu seperti yang tidak balik lagi. Iya sekarang ini masalah air berubah. Ya mungkin kejatuhan najis atau gimana kali berubah. Dia berubah, karena dia berubah kan berarti airnya udah nggak suci lagi. Ya. Balik lagi. Cuman pas udah lama tuh air, seiring berjalannya zaman, air itu ngapa lagi? Bersih lagi. Ya, bersih lagi. Nah itu gimana? Boleh di sini dipakai? Boleh. Ya adat tahuriyatuhu, boleh. Ya, walaupun sebelumnya dia udah sempat apa tuh air, udah sempat kagak suci, udah sempat berubah sebelumnya. Atau contoh lagi di sini misalkan orang ngadain kambing, terus kambingnya mati, berarti selesai gak tuh gadaian? Selesai dong, orang kambingnya udah apa? Udah mati. Nah tuh kambing kulitnya disamak. Sama yang merah. Kulitnya disamak, iya. Pegang ke dia. Iya. Nah sekarang nih kulitnya nih jadi barang gadaian. Kan tadi asalnya dia udah gadain kambing kan, digadain kambingnya mati kan, selesai kan. Ini kulitnya diapain? Disamak. Berarti masih ada barang gadaian nggak tuh? Kulit yang udah disamak itu? Kagak. Karena dihitungannya berarti kalazilam ya. Baru lagi. Orang jadi hakim. Dengerin persaksian, saksi, ayo sini, ngomong. Panggil lagi saksi. Sebelum dimutusin perkara, jadi pecat. Dipecat kan kagak jadi kan berarti, selesai berarti. Besokannya nggak lama,
Diangkat lagi. Kasusnya masih itu lagi. Perlu manggil saksi lagi nggak? Yang kemarin tadi tuh. Suruh ngomong lagi depan dia. Kan udah didengerin kemarin. Kembali lagi. Iya, karena dia dianggapnya kalazi lam ya'ud dianggapnya. Berarti ulang lagi, balik lagi saksi yang kemarin lagi. Karena bisa aja kesaksian berubah nanti. Ya. Sianida dong, sianida. Asal dasar juga udah sore. Iya, tapi asalnya jam 5, jam 3.10, Bre. Ya, itu lagi masalah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathus tsadis, kitabatul hadithi wa dhabtuhu wa tasnifu fihi. Pembahasan yang ketiga tentang menulis hadis, mencatatnya dan mengumpulkan hadis. Hukmu kitabatil hadithi, ikhtalafa as-salafu min as-sahabati wa tabi'ina fi kitabatil hadithi ala aqwalin. Hukum menulis hadis, para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in mereka berbeda pendapat tentang menulis hadis di atas beberapa pendapat. Faqaraha ba'duhum minhum Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa Zaid bin Thabit. Sebagian mereka memakruhkan menulis hadis, di antara mereka ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit. Wa abahaha ba'duhum minhum Abdullah bin Amr wa Anas wa Umar bin Abdul Aziz wa aktharus sahabati. Dan sebagian mereka memperbolehkan menulis hadis, di antara mereka ada Abdullah bin Amr dan Anas, Umar bin Abdul Aziz dan kebanyakan para sahabat. Iya, jadi ternyata dulu orang nulis hadis saja dipermasalahin gitu loh. Iya, nulis hadis boleh apa kagak? Cuma masalah nulis hadis, ya. Ini Abdullah bin Amr bin As. Bin As. Terus Tsumma ajma'u ba'da dzalika ala jawaziha wa zalal khilaf. Kemudian setelah itu mereka bersepakat di atas kebolehan menulis hadis dan hilanglah perselisihan. Walau lam yudawwanil haditsu fil kutubi la dha'a fil a'saril mutaakhirati la siyaman fi aslina. Kalaulah hadis itu tidak ditulis di dalam kitab-kitab, niscaya dia akan sia-sia. Hilang. Niscaya dia akan hilang di masa-masa akhir, terlebih-lebih di masa kita. Iya, bagus tuh hadis ditulis dulu. Bukhari, Muslim kalau nggak ditulis, lah udah punah, udah kita hadis sekarang udah nggak tahu, dari Nabi yang mana aja udah kagak tahu. Bagus itu ditulis dulu. Ya. Dilarangnya kenapa ini? Ntar ada sebab dilarangnya, Dek. Sababu ikhtilafi fi hukmi kitabatihi, sebab perbedaan pendapat tentang hukum menulis hadis. Wa sababul khilafi fi hukmi kitabihi annahu waradat ahaditsu muta'aridatun fil ibahati wan nahyi. Sebab-sebab perbedaan pendapat tentang hukum menulis hadis, bahwasannya beberapa hadis yang saling bertentangan datang di dalam pemerbolehan menulis hadis dan larangannya. Faminha haditsun nahyi ma rawahu Muslimun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni syai'an illa al-Qur'ana wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'ani falyamsuhu. Hadis tentang larangan menulis hadis. Apa yang Imam Muslim riwayatkannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian menulis sesuatu pun dariku kecuali Al-Quran. Dan siapa orang yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaknya dia menghapusnya. Ya, jadi jelas tuh kenapa ada ulama yang ngelarang. Karena ternyata ada hadis Nabi pernah ngelarang gitu loh. Orang nulis selain apa? Selain Quran.
Ya mungkin ini karena di masa-masa awal takut bercampur, mana hadis, mana apa, mana Quran, khawatir. Makanya Nabi pokoknya yang selain Quran jangan diapain, jangan ditulis. Tapi setelah Al-Qurannya ya kumpul semua, ya berarti udah jelas ini Quran. Yang selain itu berarti hadis begitu. Ya. Jadi ini Nabi ngelarang ya mungkin masih di awal-awal dulu, masih di saat orang masih pada tulisan tuh Quran aja yang tulis begitu. Ya, jadi takut kecampur lah dengan Quran. Terus Hadithul ibahati ma akhrajahu syaikhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uktubu li Abi Syahin wa hunaka dah situ uktubu Syahin. Hadis kebolehan menulis hadis apa yang Bukhari Muslim takhrijnya bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, kalian tulislah untuk Abi Syah. Ya, uktubu tulislah li Abi Syahin buat Abi Syahin. Abi Syahin ini orang Yaman. Ya, orang Yaman. Jadi Nabi pas dinaklukin kota Mekah, nah Nabi itu pidato di mimbar. Nah dalam pidato itu Nabi ngasih peraturan-peraturan. Ini di Mekah pohonnya nggak boleh ditebang, binatang-binatangnya jangan diusir. Pokoknya Nabi bikin peraturan banyak dah, disebutin tuh peraturan-peraturan tuh masalah Mekah begitu. Ya. Nah ini Abi Syahin, ya Rasulullah catetin apa gitu loh. Karena ini mungkin nggak hafal kali, Rasulullah banyak nih bikin Rasulullah, iya catetin apa itu kan. Nah tuh Nabi bilang, uktubu li Abi Syahin, ini sahabat tuh, sahabat catetin tuh buat di ini. Nah, berarti kan disuruh, iya kan disuruh, di situ Nabi juga ngapain? Suruh catetin, sedangkan itu yang disampaikan kan hadis berarti peraturan-peraturan Nabi yang tentang itu tentang Mekah tuh yang disebutin oleh Nabi. Masalah pembunuhan di situ disebutin oleh Nabi. Mungkin Abi Syahin banyak banget nih yang Rasul catetin apa. Iya. Tadi larangannya latak tubuh. Nah, iya makanya mungkin yang latak tubuh ini masih di awal-awal ini, masih di awal-awal awal-awal Islam lah begitu istilah kata. Ini kan kejadiannya uktubu li Abi Syahin pas udah Fathu Makkah. Fathu Makkah berarti udah di masa-masa akhir kalau Fathu Makkah. Istilahnya orang udah jelas lah kalau Quran tuh modelnya begini, ini hadis modelnya begini, udah bisa. Orang kalau udah pasti Quran nih modelnya begini nih, ya udah. Makanya ada riwayat, ada pendapat gitu Nabi ketika Al-Quran itu udah pasti kemurniannya dari Allah, Nabi bisa baca bisa tulis. Udah ada pendapat begitu. Ya. Kan wala takhutuhu biyaminik, apa itu ayatnya itu ya? Ada di Al-Ankabut tuh, saya lupa ayatnya. Yang udah wala takhutuhu biyaminik izal artabal mubtilun. Kamu sebelumnya kagak pernah, sebelum turunnya Quran tuh kamu nggak pernah baca, nggak pernah nulis gitu sebelum turunnya. Berarti setelah turunnya bisa apa kagak? Nah, itu diikhtilafkan. Kalau kita pegangnya ulama ya kagak, sampai Nabi meninggal Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kita anggapin Nabi karena ummi disebutin di Quran. Ummi itu berarti sifat yang melekat begitu loh. Berarti nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Nah, lalu itu para penulis Al-Quran yang pada kebunuh. Nah, itu bisa jadi alasan juga tuh. Kalau emang Nabi bisa nulis, ngapain Nabi nyuruh orang buat nulis Quran? Dia aja sendiri nulis. Nabi sendiri nulis lebih otentik. Ya kan lebih aman dari kesalahan, Nabi sendiri nulis. Gitu. Ya. Nah, orang yang bilang Nabi itu bisa baca, bisa tulis, karena ternyata Nabi itu pengen orang bisa baca, bisa tulis. Orang Islam disuruh belajar baca, baca tulis. Kan tuh tawanan perang Badar. Tuh, mau bebas gak? Tuh ajarin tuh, anak-anak Islam suruh ajarin baca nulis. Mereka kan Nabi tahu pentingnya bisa baca bisa nulis. Kalau Nabi tahu begitu kenapa dia kagak belajar? Begitu alasannya tuh. Terus alasan lagi pas kejadian Hudaybiyah. Kan Ali tulis Muhammad Rasulullah. Hapus. Ya kata orang tuh kan Nggak terima. Iya nggak terima. Ini apa-apaan nih Muhammad Rasulullah? Kalau kita ngakuin dia Rasulullah mah kagak bakal kita tahan ente di Hudaybiyah di sini. Nggak mau, ganti Muhammad bin Abdullah, ganti. Ali kesinggung kan, suruh ganti Ali. Ali nggak mau, karena kesinggung. Dia anggap Nabi ini di bawah tekanan gitu loh, karena nggak enak doang. Bukan berarti dia ngebantamin Nabi, nggak mau. Ya. Ada kan Nabi di Bukhari itu dia ngapus, dia ngapain? Berarti kalau dia ngapus dia tahu dong
Tulisannya itu Muhammad Rasulullah itu tulisannya. Nah, maka tuh argumen orang yang ulama yang beranggapan Nabi itu bisa baca. Karena di Bukhari itu disebutin Nabi nggak nyuruh, tapi Nabi yang ngapain? Yang ngapus. Iya, pas dia tahu tulisannya dihapus, nah berarti dia bisa apa? Bisa baca. Kalau nggak bisa baca nggak tahu ya. Yang mana yang gue hapus? Gak tahu. Tapi nggak ke situ kali uminya mah ya. Namanya mah tahu kali ya. Emang ada ulama yang tetap beranggapan Nabi itu umi buat ngejawab yang ada di hadis yang di bawah itu anggapannya itu Nabi mujizat. Berarti pas lembaran itu Nabi tentu bisa apa? Bisa baca, bisa nulis. Itu jawaban yang pertama tuh. Jawaban yang kedua, bisa jadi Nabi taunya itu doang. Jadi udah hafal bentuknya gitu loh. Nah, iya. Muhammad gini stempelnya nih. Iya, jadi tahu dia dihapus nih. Gitu. Atau bisa jadi di situ pailnya Nabi, tapi sebetulnya Nabi nyuruh apa? Nyuruh orang. Tapi pailnya karena Nabi yang nyuruh, akhirnya disebutlah pelakunya siapa tuh? Nabi. Kayak kita bilang, tol Trans Jawa yang bangun Jokowi. Emang kapan Jokowi bangun tol? Yang bikin kan tukang yang bikin. Emang Jokowi. Tapi karena Jokowi yang nyuruh, akhirnya kita bilangnya, Trans Jawa Jokowi dulu yang bangun tuh. Monas yang bangun Soekarno. Emang kapan Soekarno bangun Monas? Tukang yang bikin apa? Yang bikin Monas. Nah, tapi karena dia yang nyuruh, akhirnya dia dianggap pelakunya begitu loh. Jadi ada tiga tuh alasannya tuh. Ya. Bangunan AIS tuh yang bangun. Nah. Pernah juga kagak. Terus wa hunaka ahaditsu ukhra min ibahatil kitabati. Dan di sana ada beberapa hadis lain tentang kebolehan menulis hadis. Minha al-idnu li Abdullah bin Amr, di antaranya izin kepada Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Jadi dia tuh suka Nabi ngomong tuh diapain? Dicatat hadisnya. Nah, orang Quraisy diomelin. Jangan ditulis gitu. Karena Nabi kan kalau ngomong kadang-kadang dia lagi marah, kadang-kadang lagi seneng, jangan ditulis harusnya. Masa lagi marah-marah ditulis juga, begitu istilah kata gitu loh. Ya. Akhirnya kata Amr bin As, "Tadi dulu saya ngadu dulu sama Nabi." Nanya sama Nabi, "Ini emang boleh saya nulis begini?" Ya. Kata Nabi, "Uktub." Tulis, ya, fawallazi nafsi biadi, nggak keluar dari mulut ini ilah hakon, kecuali yang apa? Kecuali benar, mau saya lagi marah kayak, mau saya lagi baik kayak, yang keluar pasti hak, nggak apa-apa, tulis aja, disuruh tulis. Amr sampai tadi, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Tanggung. Nah, udah nandai. Tanggung ini masih pembahasan ini. Nomor 3. Iya. Jam'u baina ahaditsil ibahati wan nahyi. Nah, ini kita gabungin nih, gimana nih? Taruh tuh hadis tuh ya. Iya. Laqad jama'al ulama'u baina ahaditsin nahyi wal ibahati ala wujuhin. Sungguh para ulama telah mengkomparasi di antara hadis-hadis larangan dan kebolehan di atas beberapa cara. Minha qala ba'dhum al-idzu bil kitabati liman khifa nisyanuhu lil hadithi. Wan nahyu liman amina nisyana wa khifa alaihi ittikaluhu 'alal khatti idza kataba. Sebagian mereka mengatakan izin untuk menulis hadis bagi orang yang ditakutkan lupa tentang hadis, dan larangannya itu untuk orang yang aman dari lupa namun ditakutkan di atasnya ketergantungan di atas tulisan ketika dia menulisnya. Jadi kalau hafalan cakep udah hafal aja ngapa? Jangan pakai apa? Jangan pakai nulis, payah amat pakai nulis kan gitu ya. Coba aja orang baca doa tahlil. Doa tahlil yang hafal gitu. Wih, mantap nih. Coba baca doa tahlil. Mantap gak kita ngeliatnya? Baca lagi, padahal kan gak apa-apa ya. Namanya baca-baca juga. Emang kita lihat teks, ya baca dia mah. Ya kayak begitu. Terus kita aja sekarang masih begitu. Kita anggap yang hafal tuh lebih apa? Lebih mantap daripada yang baca. Kan kaidahnya begitu. Man hafiza hujjatun ala malam yahfaz. Man hafizo. Hujjatun. Nah, hafizo apa artinya? Apa? Hafizo artinya menjaga, memelihara.
Orang memelihara bisa jadi pakai hafalan, bisa jadi pakai tulisan. Bisa juga yang nggak nyatet lebih bagus daripada yang apa, yang nggak nyatet. Padahal ingatan itu lebih cakep nyatet sama ngapal dibandingkan ngapal. Nah kagak justru. Dua-duanya cakep bang. Ya, kalau nyatet ngapalin, ngingetin gitu. Iya. Lagi nulis tuh. Iya. Kalau ngapal lupa. Ini penerapannya nyontek ini bang, nyontekan ini. Contekan. Ini nyontekan. Terus. Waqala ba'duhum ja'an nahyu hina khifa ikhtilatuhu bil Qur'ani. Sebagian mereka mengatakan larangan itu datang ketika ditakutkan bercampur hadis itu dengan Al-Qur'an. Sumaja al-idnu bil kitabati hina umina dzalika. Kemudian izin menulis hadis datang ketika itu dirasa aman. Wala hadza yakunu nahyu mansukhan. Dan karena inilah maka larangan itu dinasakh. Itu merasa aman gimana tuh maksudnya? Udah Aman dari istilah. nggak ada Quran lagi. Quran udah Istilah. kesusun. Quran. Lah kan ini Quran belum kesusun. Istilah tuhu itu bercampur dengan Al-Quran. Iya. Sekarang tuh nggak boleh nulis hadis. Mungkin zaman dulu orang-orang yang nulis hadis itu ada qala Rasulullahnya kali ya. Kalau Quran dulu kagak ada qala Rasulullahnya. Bukan, berarti karena Al-Quran itu udah sering turun, akhirnya sahabat juga udah bisa bedain. Mana yang redaksinya redaksi Quran, mana yang redaksi apa? Redaksi hadis, Bahkan begitu. ada hadis qudsi. Hadis qudsi kan tetap maknahu minallah, lafzuhu min indi nabi. Tetap dari nabi hadis qudsi mah. Ana inda zonni abdi. Orang yang biasa baca Quran tahu lah, itu bukan apa? Bukan Quran. Mungkin gitu ya, ini nggak dijelasin sih, dia tahu dia amannya dari apa begitu. Ya. Masa? Udah klik baru tuh. Ini wajib ini tuh, suruh wajib tuh. Suruh nulis. Harus tulis, harus catat. Iya. Walau alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan khutbah langsung ngeprint, langsung